Oke, guys, di sini saya lihatkan gimana buah Japon ya. Di sini di pohon ini nampak itu hitam-hitam bulat-bulat itu. Ya, itu adalah buah Japon. Ya, kita di sini ya, kita lagi berbuah ya. Ini sudah hitam-hitam, itu artinya sudah masak ya. Sebentar lagi bisa kita panen. Oh, di atas sana banyak ini ya. Nah, buah Japon itu. Tengok di atas sana itu. Hitam-hitam itu adalah buah, semua adalah buah Japon ya. Kita lihat, makanya kita penting sekali untuk bisa melihat ini ya. Ini kita adalah untuk indukan kita ya, ini harus dipilih ya. Ini indukan Japon kita, pohon Japon kita, ini indukannya. Kita lihat ya, ini indukan kita, pohon Japon. Sebelah sana ini kita pilih ya, jadi yang bagus ini ya. Ini kita lihat nih. Nah, ini adalah indukan pohon Japon. Ini cukup bagus guys ya, ini cukup bagus ya kita untuk jadi indukan. Jadi ini bagus banget. Nah, ini sudah mulai berbuah ya. Tengok di atas sana itu udah hitam-hitam, itu juga banyak itu. Nah, ini ya, ini adalah indukan dari pohon Japon. Oke guys ya, ini adalah buah Japon yang sudah kita ambil ya. Kita dari pohon yang kita lihat tadi di atas ya, yang di tanaman yang ada sudah tadi saya perlihatkan tadi. Nah, ini buahnya gini. Nah, ini kita di dalam pembuatan pengambilan benih ini ada dua sistem. Yang pertama adalah kita nanti sistem kering. Ya, nanti akan dipraktekkan oleh Pak Afri. Yaitu kita dengan saat ini dibelah. Ya, contoh Pak, langsung aja Pak Afri. Jadi ya, untuk mengeluarkan biji sebelum dijemur kita harus dicacah dulu seperti ini. Jadi untuk supaya biji yang ada di dalam sekat-sekat benihnya itu bisa keluar ketika kita jemur kering. Ini ada di sekat-sekatnya itu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini ada seperti hitam-hitam di sini. Ini adalah posisi bijinya yang berada di dalam bunganya ini. Jadi harus kita potong dulu supaya ketika kering nanti dia bisa keluar. Jadi kita potong sebenarnya di tengah-tengah sini lebih kurang. Oh, berarti yang tengahnya itu nanti dibuang ya? Yang itu, yang ada bitan itu. Ini kita buang. Nah, hasilnya nanti kayak seperti ini. Habis itu nanti dikeringkan. Setelah Dikeringkan kayak seperti ini ya. iya. Nah, nanti kalau guys ya, kalau dikeringkan, nanti ini dijemur ya, yang potongan dari Pak Afri yang tadi seperti itu, kemudian dijemur, dikering jadi seperti ini Pak ya. Iya. Nanti setelah kering, nah ini guys, kita bisa lakukan pengayakan. Nanti untuk memisahkan antara benih dan sampah. Nah, coba nih guys, dilihat. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Oh ini guys ya, nampak ini hitam-hitam nih guys. Bijinya kecil-kecil, ini 1 kilo berapa kemarin? 2 juta ya? Iya. Nah, 1 kilo itu hampir 2 juta benih ini. Ya, memang bijinya kecil-kecil, tapi pohonnya besar, tapi padahal benihnya hanya sekecil ini guys. Luar biasa kan guys. Nah ini seperti ini, dilihat diremas-remas supaya nanti kemungkinan masih ada yang masih di apa itu kelopak bunganya tadi ya, itu diremas-remas supaya nanti keluar betul bijinya, kemudian digoyang-goyang ya saringannya supaya bijinya yang kayak seperti ini betul-betul keluar. Ini adalah bijinya ya guys ya, udah nampak ini guys ya, luar biasa. Ini biji hitam-hitam ini bijinya ya sebesar ini, bisa jelas itu Pak, di zoom. Nah, kecil-kecil banget ya guys. Nah, kita lihat guys ya, seperti itu guys ya, untuk bagaimana kita sekarang ini mengambil biji secara kering ya. Nanti kita juga akan lihat bagaimana pengambilan biji dengan sistem basah, yaitu dengan cara nanti direndam. Biji ini direndam selama sekitar 2 hari, kemudian dia mulai sudah membusuk, baru nanti kita olah lagi. Prosesnya baru kita jemur dan baru kita ambil bijinya. Seperti itu guys. Oke guys ya, ini kita lihat untuk kita penyiapan media. Ya, penyiapan media ini kita lihat ya, jangan lupa ya, ini kita kasih sebagai dasarnya itu adalah kita kasih karung ini ya, untuk supaya dia untuk jaga kelembapan juga untuk tidak supaya dia rontok. Ini adalah kita 50% kokopit ya. Kokopit itu adalah kita serbuk daripada apa itu kelapa, sabut kelapa yang rapi yang kecil-kecil gini. Kemudian kita pasir ya. Ini pasir ini adalah 50%. Jadi ini 50-50. Coba diaduk. Ya, diaduk sampai rata. Ya, karena pasir perlu, karena itu adalah untuk porositas.
ya media butuh, kalau waktu penyiraman nanti kita pakai siraman hand spray yang kita saat ini lembut ya, itu harus disiram terus itu. Itu pun kalau ada pasir kayak gini, misalnya dia ada pasir, dia akan terus sampai ke bawah. Jadi dia tidak menjadikan nanti tumbuhnya jamur. Tapi ingat ya guys ya, bahwasannya pasir ini itu sudah digongseng ya, dipanaskan dalam plat ataupun bekas tempayan ataupun wajan yang sudah rusak nggak pakai itu bisa. Ini digongseng sekitar 1 jam dulu ya. Pertama itu adalah untuk sterilisasi dari jamur, bakteri atau apa. Yang kedua itu juga kita saat ini memastikan bahwa saat ini tidak akan muncul lagi nanti gulma. Gulmanya itu sudah mati karena kita sudah gongseng tadi. Jadi ini betul-betul tidak akan muncul lagi gulma-gulma. Ya, jadi nanti kita nggak ragu apakah ini gulma ataukah ini anakan dari jabon. Karena nanti mirip sekali. Ya, mirip sekali antara anakan gulma dengan anakan jabon. Begini guys ya, kalau sudah kita ratakan, baru ini ada bibit. Ya. Jadi ini di sini, ini pasir, nampaknya pasir seperti. Sebenarnya ini sudah berisi dengan biji. Ya, hitam-hitam ini adalah biji dari jabon itu sendiri. Ini sudah dicampur. Nah, kemudian diserakkan secara rata. Coba diserakkan. Nah, begini guys caranya menyerakkan biji jabon. Jadi dengan begini dia akan rata ya. Jadi nanti tumbuhnya rata. Jadi sama-sama posisinya hampir sama-sama di setiap sisi. Baru berikutnya lagi ya, ditambah sedikit ini yang sebelah sini yang kurang-kurang tadi. Nah, pojok-pojok ini tadi belum. Nah, gitu guys ya. Jadi nanti ada lagi kita buat kayak seperti itu lagi ya, kayak seperti ini. Nah, ini biarkan aja, nanti habis itu disemprot ya, nanti sudah cukup. Gitu guys ya, untuk bagaimana kita penyiapan media maupun penyebaran benih di tempat media untuk bibit jabon. Demikian. Nah, oke guys ya, kita akan coba transplanting dari bibit jabon ya. Jadi kita lihat ini kemarin sudah banyak yang sudah diambil, tapi kita nggak masalah ya. Ini masih ada beberapa yang saat ini ya. Ini adalah germinasi yang sudah ada yang tumbuh ya, dari benih ataupun biji yang telah kita semai kemarin tumbuh. Dan ini akan transplanting dari kemarin tempat penyemaian ya. Ini kita lihat ini ada lapisannya itu adalah kita kasih karung ya, karung. Kemudian di sini adalah kita kasih kokopit ya, kemudian sedikit pasir ya untuk sebagai media benihnya. Kemudian di sini ya, kita lihat kita lihat bagaimana transplanting, yaitu kita memindahkan dari semai benih kepada tub untuk kita ini kan, untuk kita benihkan. Ya, gimana? Nah ini dia. Pertama adalah dibuat lubang ya, di lubang dulu dipastikan. Nah itu kita pakai alat pelubang. Nah ya, seperti itu guys ya, pakai tugal. Nah coba yang dari situ dulu aja. Nah sekarang ini yang sudah diinikan. Nah kita bisa langsung ya, supaya kita tidak terlalu lama ya, kita nggak usah rendam pakai fungisida, nggak masalah. Jadi kita langsung ya, kita di sini. Ini juga bisa supaya kita aman, kasih fungisida juga nggak ada masalah. Kita coba kita lihat bagaimana teknis ini sangat penting ya. Ini masa-masa yang paling krusial kemungkinan banyak kematian. Itu adalah seperti ini guys. Yaitu kita ngambil harus milih dulu tempatnya supaya tidak rusak akarnya. Nah, seperti itu guys. Kita lihat. Nah, ini dipilih, tidak semuanya diambil. Jadi yang agak gede supaya dia pasti hidup. Jadi yang kecil-kecil ditunggu dulu, biarkan dia agak gede dikit ya. Kita sudah keluar 4 daun ya, itu baru kita ambil. Dan sudah mulai mekar ya, kayak seperti ini kan sudah bisa ini. Nah gitu. Nah, kayak seperti itu. Ini udah 4. Kemudian daunnya sudah cukup bagus ya. Ini bagus ini. Ini sendirian. Nah. Oke. Seperti itu guys ya, bagaimana cara kita membuat kegiatan transplanting ya, dari media ke tempat media untuk tumbuh dan berkembang dia menjadi bibit.
Terima kasih. Nah, seperti apa dulu kita lihat. Oke guys, ya di sini kita lihat transplanting yang tadi kita lihatkan bagaimana transplanting ya dari media ke tube ya untuk sebagai media untuk tanam. Ini karena ini sudah bisa langsung nanti ditanam ke lapangan sudah bisa dengan ini. Tetapi ada juga yang kita biasanya untuk blanking ataupun untuk sulam itu yang seperti ini nanti kita masukkan pindahkan ke polybag ya itu untuk sulam supaya kita umurnya nanti kalau yang mati itu tidak terlalu jauh, nanti ada yang kita pindahkan ke polybag, nanti bisa dilihat. Ini kita lihat guys ya. Ini kalau ini berarti transplantingnya tim kita udah bagus banget, ini 100% hidup semua ya. Ini kita lihat ya, ini baru 3 hari, ini berarti sudah menunjukkan dengan kayak seperti ini hidup. Kalau seperti ini dia tidak ada yang layu. Nah, ini hidup semua, berarti tadi yang transplantingnya bagus ya. Kita berharap seperti itu, walaupun memang masih ada yang pertumbuhannya berbeda-beda, tetapi nanti kita akan buat juga seleksi lagi ya. Seleksi pertama nanti yang gede-gede kita kumpulkan menjadi satu, yang kecil kita satu, supaya nanti bisa sama ya. Oke guys ya, ini kalau yang ini jabon yang sudah umur 10 hari ya. Kita lihat di sini kan saya sampaikan tadi ada yang sudah gede ya, ini ada yang kosong ya, ini berarti ada yang mati juga ya, tetapi ada yang kecil ya seperti ini. Jadi nanti kita umur 14 hari itu nanti akan sudah kita pindahkan, yang gede digabungkan menjadi yang gede, yang kecil dengan yang kecil, supaya nanti dia pengambilan cahayanya bareng, sehingga nanti kita bisa lihat mana yang saat ini bisa langsung kita ukurkan kayak seperti ini guys. Ini juga begini, ini sudah penyamaan ukuran ya kayak seperti ini sudah ya, ini sudah mulai diseleksi ya. Ini yang kecil kemarin dikumpulkan menjadi satu ya. Kita lihat ini juga begitu, itu di sebelah sini kita lihat ini banyak. Nah kalau ini adalah California ya, ini lain, ini kita semai pepaya California ya, untuk kita tanam di sekitaran tempat kita kerja biar nanti berbuah. Ini kita lihat guys ya, ini udah bagus semua kan. Kalau yang ini umur berapa ini Pak Simon? 2 bulan. Oh 2 bulan, berarti ini 8 minggu ya. Ini guys ya, kita lihat umur 8 minggu seperti ini guys. Ini jadi cukup bagus ya. Ya ini berarti ini sudah siap tanam kalau sudah 12 minggu ya Pak ya. Ya 3 bulan ya. Ya ini masih cukup bagus ya, kita lihat ini ada yang bagus banget ini juga ini. Nah, ini sudah. Jadi ini mantap nih udah. Ya, ini bisa untuk kita siapkan. Ini yang gede-gede ini sudah dipisah-pisah. Ini kemarin kan yang seleksi juga. Nah, kayak seperti ini. Kita lihat. Nah, kita manjang nanti kan diseleksi semua. Nah, ini juga sudah dimulai diseleksi lagi nih Pak. Ini bisa ini. Nah, ini umur 2 minggu yang kemarin diambil seleksi sudah diseleksi. Yang besarnya udah ke terbuka. Ya, yang sudah besarnya sudah ke open area. Jadi ini kemarin itu seleksi yang kecil, tetapi ini sudah bisa ngikut ini. Jadi yang besarnya itu sudah ke open area. Ya. Kalau ini kan masih di shading net ya, shading plastik sebenarnya. Ini sudah jalan. Ini sebentar lagi sudah bisa ini untuk di open area ini, Pak. Ya, Pak Afri? Iya. Ya, nah ini kita lihat kalau yang sudah ya ini juga sudah sama, ini shading net ini sebenarnya kan. Seperti ini ada ini. Ini kita lihat yang sudah di open area itu ada sedikit apa itu dari shading net ke open biasanya ada penyamaan ya, apa istilahnya? Grading ya. Ya. Nah, ini sudah di open area. Ini yang saya bilang tadi yang sudah disiapkan untuk blanking. Ya, bibit yang kita pindahkan ke apa itu polybag. Ya, kita lihat kayak seperti ini. Ini adalah kita siapkan betul-betul untuk yang blanking, penanaman di lapangan. Ini yang sudah siap. Ya, ini yang sudah siap. Ya, kita tanam di lapangan ini. Ya, untuk blanking. Nah, ini kita menjaga ini. Nah, ini serangan ini juga kita karena kita kasih wood vinegar atau cuka kayu. Kita semprot supaya ini saat ini berkurang ya. Kalau ini masih ada ulat-ulat biasa karena memang dia suka dengan kayak seperti ini, tapi ini sudah dikatakan ini sudah siap untuk ditanam ya, untuk tanaman jabon
bibit Japon ini sudah bagus ya, untuk siap untuk ditanam ya. Gitu guys ya. Oke guys, ini tadi saya sampaikan bagaimana tutorial mengenai bagaimana kita pembibitan ya, tanaman Japon ya. Kita bibit Japon ya, kita lihat ini hasilnya kayak seperti ini. Ini adalah betul-betul yang sudah siap tanam ya. Ini sudah siap tanam betul ya, kita lihat. Nah, kita seperti ini ya. Kan udah bagus-bagus semua yang siap tanam ya. Di sebelah sini itu tadi kayak seperti itu kita lihat. Nah, kita untuk kontinuitas biji kita, maka kita tanam ini guys. Kita lihat ini ya, ini Japon merah ini. Ini Japon merah, sana Japon putih ya. Japon putih itu bibit semua ini. Yaitu untuk bijinya itu juga begitu di sebelah situ guys. Sebelah situ juga ada ya kan. Kita lihat itu. Nah, itu adalah untuk pengambilan bibit yang bagus. Itu tanamannya kan bagus banget tuh. Nah, sebelah sini sampai ke sebelah mutar semua itu kita tanami Japon ya, itu bisa untuk menjadi sumber buah yang cukup bagus ya, untuk kita mendapatkan continuous daripada bibit Japon itu sendiri. Jadi ini udah luar biasa, udah pilihan betul ini biji yang kita ambil untuk kita jadikan bibit Japon yang akan kita tanam. Demikian guys ya, untuk dari saya mengenai bagaimana kita pembenihan, mulai dari kita pengambilan bibit, kemudian kita bagaimana caranya mengambil bijinya, kemudian kita semai ke medianya, kemudian sampai kita kemudian merawat menjadi bibit yang sudah siap tanam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Mamak Si Hero. Terima kasih.